Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat talibat. Kaifa halukunna jami'an. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Madza darsunal an? Apa pelajaran kita hari ini? Nah, kalian bisa menjawab. Darsunal an, pelajaran kita hari ini adalah al-haditsu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 2 ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang as-sunnatu fil hayatil yaumiyati. Apa artinya? Sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Ustazah Elsa Khairunia. Tayyib, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, silahkan siapkan buku hadis, pensil, beserta penghapusnya. Sudah disiapkan semua? Baik, kalau sudah disiapkan, silahkan buka buku hadis halaman 12. Sudah dibuka semuanya? Baik, kalau sudah dibuka, kita akan memasuki materi ya. Seperti biasa, Ustazah akan membaca terlebih dahulu, kemudian menjelaskan. Kalian silahkan disimak, difahami, dan jangan lupa diharokati. Diharokatinya pakai pensil ya. Baik, langsung saja. As-sunnatu fil hayatil yaumiyati. Sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa fima yali ardu ba'di sunani an-nabawiyyati fil adidi minal a'mali al-yawmiyyati na'malu an natamakkana min ma'rifatiha wat tahalli biha. Nah, selanjutnya as-sunnatu fil libasi. Fal libasu ni'matun 'azimatun min ni'amillahil katsirati 'ala 'ibadihi lisatril 'aurati wa wiqayatan minal harri wal baradi wasairil afat wa qad waradat an-nususu asy-syar'iyyatu bi ahkamihi mufassilatan mubayyinatan minha. Sudah diharokati ya? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Wa fi ma yali, berikut ini adalah ardu ba'dis sunanin nabawiyyati, adalah presentasi tentang sunnah Nabi fil adidi, dalam banyak, minal a'mali al-yaumiyati, dalam banyak pekerjaan sehari-hari. Jadi ini setelah ini Ustazah akan mempresentasikan tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Na'malu an natamakkana, kami berharap kami dapat min ma'rifatiha, kami dapat mengetahuinya, wat tahalli, dan menghiasi diri, biha, dengannya. Dengan apa? Dengan sunnah Nabi. Terus
Yang pertama itu ada as-sunnatu fil libasi. Jadi sunnah dalam berpakaian. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu adalah sunnah dalam berpakaian. Kenapa sih Ustazah harus ada sunnah dalam berpakaian? Nah, karena berpakaian itu, coba kita kalau misalkan kita nggak ada pakaian, kalian merasa malu nggak? Ya pasti malu kan? Selanjutnya, fal-libasu ni'matun adimatun. Berpakaian adalah salah satu berkah yang luar biasa. Min ni'amillahil katsirati. Jadi salah satu berkah yang luar biasa dari sekian banyak nikmat Allah ala ibadihi kepada hambanya. Lisatril aurati, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menutup aurat. Nah, jadi berpakaian itu tujuannya untuk menutup aurat. Wa wiqayatan minal harri, dan melindungi dari panas. Harri itu panas. Wal barodi itu dingin. Jadi bisa melindungi kita dari panas, dari dingin. Wasairil afat, dan semua yang membahayakan tubuh kita. Wa qad waradat an-nususu, dan ada banyak dalil syariah bi ahkamihi mufassilatan mubayyinatan. Jadi ada banyak dalil syariah yang secara rinci menjelaskan tentang hukum berpakaian. Di antaranya yang pertama itu tentang wujubu satrul aurati. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Wahaddul aurati ar-rajuli minas surrati ilar rukbati. Li hadisi Jarhadin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa qad kashafa an fakhidhihi faqala ya Jarhad gotti fakhidhaka fa inna ya Jarhad al fakhidha auratun. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa qala Syu'aibul Arnaut hasana bisyawahidihi. Nah, wujubu satrul aurah itu kewajiban menutup aurat. Nah, wahaddul auratir rajul, batasan aurat laki-laki itu dari mana sih Ustazah? Jadi batasan aurat laki-laki itu minas surrati ilar rukbati, dari pusar sampai lutut. Dalilnya apa Ustazah? Bahwasanya batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, ini dalilnya dari hadis Jarhad, li hadisi Jarhad radhiyallahu anhu, dari hadis Jarhad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat marra. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra, lewat alaihi wa qad kasyafa. Nah, lewat di hadapan siapa? Di hadapan Jarhad. Dan tersingkaplah pahanya Jarhad. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jarhad, wahai Jarhad, ghatti fakhidaka, tutuplah pahamu. Fa inna ya Jarhadu, sesungguhnya wahai Jarhad, al fakhida auratun. Sesungguhnya wahai Jarhad, paha itu termasuk aurat. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Nah, hadis ini dinilai oleh Syu'aib al-Arnaut itu hadis hasan. Maka di situ ada banyak riwayat yang lain. Dari sini bisa difahami, jadi batasan aurat
laki-laki. Kita akan membahas tentang batasan aurat perempuan. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa haddu aurati al-mar'ati jami'ul badani illal wajha wal kaffaini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Rawahu Abu Daud wa sahhahul Albani. Nah, selanjutnya wahaddu auratil mar'ah, dan batasan aurat wanita itu seluruh badan, jami'ul badan illal wajha wal kaffaini, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dalilnya apa Ustazah? Bahwasanya aurat wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dalilnya ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha, sesungguhnya wanita itu setelah mencapai haid atau balik, maka tidak pantas terlihat darinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi, dan beliau memberi isyarat kepada wajah dan telapak tangan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, kita kan sebagai wanita, berarti kita harus menutup aurat. Nah, batasan aurat wanita itu tadi kata saya dari mana? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Gitu ya. Selanjutnya, yang kedua, ijtinabal libasir raqiqi alladhi yasifu al-khilqitu. Artinya apa? Menghindari pakaian yang tipis, raqiq. Raqiq itu adalah tipis yang dapat menggambarkan lekuk tubuh atau yang kayak menjiplak badan. Gitu ya, bisa difahami? Saya bacakan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil bahwasanya kita harus menghindari pakaian yang tipis karena bisa menggambarkan lekuk tubuh, itu dalilnya apa Ustazah? Nah, dalilnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari. Ada dua golongan ahli neraka. Nah, titik-titik itu maksudnya langsung ke salah satunya ya. Wanisaun kasiyatun ariyatun. Nah, salah satunya golongan yang ahli neraka, salah satunya itu adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini hadis riwayat Muslim. Gimana Ustazah? Kok bisa orang berpakaian tapi telanjang? Maksudnya apa? Nah, wal kasiyatun al-ariyatun. Nah, wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah hunna allati yalbasna libasan. Mereka adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian la yasturuhunna, tapi pakaian itu tidak menutupi mereka. Maksudnya apa Ustazah? Kenapa pakaian itu tidak menutupi mereka? Nah, di sini imma liqasrihi. Nah, karena pakaiannya itu terlalu pendek. Bisa difahami? Kenapa bisa dia berpakaian tapi pakaiannya itu tidak menutupi mereka? Karena pertama, pakaiannya bisa jadi terlalu pendek. Yang kedua, wa imma liroqtihi, atau karena tipis. Wa imma lidoyiqihi, dan karena terlalu ketat atau sempit. Hatta tabdu ahjamu auratihinna, sampai atau hingga membentuk auratnya. Bisa difahami ya? Sampai sini
kita harus menghindari pakaian yang tipis yang dapat menggambarkan lekuk tubuh kita. Selanjutnya, yang ketiga, adamu tasyabbuhir rijali bin nisa'i wal aksi. Apa sih Ustazah yang ketiga? Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyerupai perempuan. Gitu ya. Wal aksi itu dan sebaliknya. Dan seorang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Dalilnya apa Ustazah? Bahwasanya tidak boleh menyerupai seorang laki-laki. Nah, dan kebalikannya seorang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Dalilnya adalah la'ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabihati minan nisa'i birrijali. Dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah. Dari sini bisa difahami ya, tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan. Dan kebalikannya, seorang perempuan pun tidak boleh menyerupai laki-laki. Selanjutnya, labisa ahsanis siyabi, menggunakan pakaian terbaik. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa sih Ustazah? Kita harus menggunakan pakaian terbaiknya kita. Dalilnya ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah. Apa sih Ustazah yang dimaksud sesungguhnya Allah itu indah? Nah, ayu annallaha ta'ala jamilus sifatillati. Bahwasanya Allah itu indah. Indahnya itu dari seluruh sifat-sifatnya. Allati tadullu ala kamali rabbina, yang menunjukkan pada kesempurnaan Allah sebagai Robnya kita. Allazi yuhsinu, yang memberikan kebaikan ila ibadihi, kepada hambanya. Wa yutafaddalu alaihim, dan memberikan keutamaan kepada mereka bil kasiri minan ni'amillati, yang wajib kepada mereka yang wajib disyukuri. Tastaujibu syukra, itu yang wajib disyukuri. Selanjutnya, wa yuhibbul jamala, dan suka melihat keindahan. Yang dimaksud apa Ustazah? Jadi ayu annallaha ta'ala yuhibbu an yara. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat keindahan. Keindahan fi al-aqwali. Keindahan dalam apa Ustazah? Pertama dalam ucapan, al-aqwali dalam ucapan, wal af'ali dalam perbuatan, wal akhlaqi dalam akhlak, wal malbasi pakaian, wal hayati wifqa hududi ma syara'ahu Allahu azza wa jalla, dan keadaan sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Kayak gitu ya. Jadi pakai bajunya yang bersih, yang rapi. Bisa difahami? Nah, selanjutnya nomor 5.
wa an yabda'a 'indal lubsi bil yamini wal yusra 'indal khala'i. Nah, mendahulukan yang kanan saat mengenakan pakaian bil yamini wal yusra 'indal khala'i, dan kiri saat melepas pakaian. Dalilnya apa Ustazah? Bahwasanya harus mendahulukan yang kanan saat mengenakan pakaian dan yang kiri saat melepas pakaian. Dalilnya itu dari qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu, amat menyukai tana'ulihi wa tarajjulihi. Nah, amat menyukai dengan yang kanan saat mengenakan sendal. Tana'ulihi itu mengenakan sendal. Wa tarajjulihi, dan menyisir rambut. Wa tuhurihi, dan melangkah. Wa fi sya'nihi kullihi, bersuci dan dalam semua urusan. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan wattayammunu. Apa sih saya wattayammunu? Nah, wattayammunu itu artinya mendahulukan. Apa yang dimaksud dengan mendahulukan? Huwa ibtida'u bil yamini. Jadi mendahulukan itu adalah memulai dengan yang kanan. Nah, kalau wasya'nihi kullihi itu artinya dalam semua urusan. Apa sih yang dimaksud dengan dalam semua urusan? Penjelasannya, ayufi jami'i syu'unihi al-mustahsanati, dalam semua urusan yang menggantungkannya. Nah, dari sini bisa difahami ya. Jadi setelah ini, kalau misalkan kalian mau mengenakan pakaian, atau mau menyisir rambut, atau mau melangkah, pokoknya kalau misalkan ke tempat yang baik-baik, diusahakan sunnahnya itu mendahulukan yang kanan. Kecuali kalau ke kamar mandi, berarti kaki kiri terlebih dahulu yang masuk, keluar kaki kanan. Bisa difahami ya. Tapi untuk melepas pakaian, kalian harus didahulukan yang kiri. Bisa difahami ya. Selanjutnya nomor 6. Di sini ada doa. Kan tadi kita udah bahas ya, cara mengenakan pakaian itu harus menggunakan yang kanan dulu. Kalau melepas pakaian itu harus mendahulukan yang kiri dulu. Nah, di sini ada doa. Wa qala 'indal lubsi. Nah, doa ketika mengenakan pakaian. Apa sih saya doanya? Jangan-jangan selama ini kita kalau mengenakan pakaian itu tidak berdoa terlebih dahulu. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira kalian ketika mengenakan pakaian atau ketika memakai baju, apakah kalian membaca doa terlebih dahulu? Nah, bisa dijawab di hatinya masing-masing ya. Nah, setelah ini Ustazah akan membacakan doanya. Jadi ini doa ketika kita akan mengenakan pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa hassanahul Albani. Artinya apa Ustazah? Nah, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya, doa ketika melepas pakaian. Nah, jangan-jangan selama ini ketika melepas pakaian kita melepas aja, langsung kita lepas. Nah, harus ada tata caranya ya. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya makhluk halus tidak bisa melihat auratnya kita. Bisa difahami? Nah, ini wa'indal khala'i.
doa ketika melepas pakaian. Apa sih saya doanya? Doanya adalah bismillah. Nah, gampang kan? Pokoknya setelah ini dihafalkan ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Cukup singkat ya untuk doa-doanya. Nah, untuk baik, alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian fahami. Yang barusan saya jelaskan adalah tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang kita bahas itu tentang sunnah dalam berpakaian. Nah, dalam berpakaian aja kan dibagi lagi tuh. Ada 6 ya. Jadi itu yang harus kalian pahami dan hafalkan. Nah, tetap semangat, jangan lupa belajar. Saya minta maaf kalau misalkan saya menjelaskannya terlalu cepat atau mungkin saya menjelaskannya harokatnya masih ada yang salah-salah atau dalam ucapan juga masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Ma'an najafi ta'allumikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.